Kangkung bersama rekan kami Galuh Pandu yang sudah berada di sana. Selamat siang, Galuh. Bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung sore ini? Selamat siang, Davi dan pemirsa. Pantauan kami di gerbang tol Kali Kangkung, Sorong, Jawa Tengah, kondisinya arus kendaraan ramai lancar dan sedikit terjadi antrean di gerbang tol utama, namun hanya berjarak sekitar 50 hingga 100 meter saja. Dan puncak arus mudik sudah terjadi kemarin dari jam 2 hingga jam 6 sore, yakni ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas pada tiap jamnya. Dan pada mulai malam kemarin hingga pada sore hari ini ada sekitar 3.000 kendaraan tiap jamnya yang melintas. Artinya dari tadi pagi sampai sore hari ini bila kami akumulasikan untuk jumlah kendaraan yang melintas di hingga nanti malam, namun pihak kepolisian maupun jasa marga serta stakeholder terkait juga sudah menghapus aturan kebijakan one way lokal yang dari arah Kali Kangkung menuju Bawen, dan juga arus kendaraan sudah tidak lagi dikeluarkan di gerbang tol Kaliwungu, yang artinya bahwa kendaraan ramai lancar dan cenderung kondusif dari 11 gerbang tol yang dibuka di sini, serta beberapa personil dari jasa marga juga sudah disiapkan untuk mempercepat proses transaksi atau tapping e-tol. Dan kami informasikan juga bagi Anda, para pemudik, silahkan untuk beristirahat saat lelah di rest area yang sudah disediakan di kilometer 379, 389, dan 391. Juga kami informasikan bahwa ada waktu maksimal 30 menit. Silakan gunakan waktu tersebut dengan bijak untuk beristirahat di rest area dan jangan berlama-lama karena harus bergantian dengan pemudik yang lain agar tidak terjadi penyempitan jalur ataupun terjadi bottleneck di area-area seperti rest area yang sudah disediakan. Adapun 253 titik pos pengamanan disiapkan di area Jawa Tengah untuk Anda pemudik yang melakukan mudik melalui jalur tol maupun jalur arteri. Silahkan gunakan pos pengamanan tersebut untuk berkonsultasi apabila mengalami kendala ataupun bisa berkonsultasi dari sisi kesehatan. Jadi pastikan Anda dalam kondisi yang baik dan prima, baik dari kendaraan maupun dari kondisi kesehatan, dan pastikan bahwa bahan bakar minyak serta saldo e-tol cukup agar Anda nyaman melakukan perjalanan. Semoga selamat dan sampai tujuan masing-masing. Demikian yang dapat kami informasikan, Davi. Baik, Galuh, bicara soal rest area di sepanjang jalur tersebut, ada berapa total rest area dan fasilitas apa saja yang bisa digunakan oleh pemudik ketika beristirahat di rest area? Ya, dapat kami informasikan, Davi, bahwa ada tiga titik rest area dari Jakarta menuju Kali Kangkung, yakni di kilometer 379, 389, dan 391. Adapun fasilitas yang disediakan terdiri dari tempat makan, kemudian juga ada toilet, ada musola, dan juga dihimbau kembali lagi kami informasikan bahwa silahkan beristirahat dan gunakan waktu dengan bijak di rest area hanya di 30 menit saja agar tidak terjadi penumpukan jalur kendaraan di kawasan rest area. Demikian, Davi. Galuh, soal penumpukan kendaraan khususnya di gerbang tol, apakah ini terjadi sepanjang hari atau ada waktu-waktu tertentu yang terjadi kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung? Ya, jika dilihat dari hari kemarin pada puncak arus mudik dari pukul 6 sore hingga pukul 2 siang tidak terjadi antrean yang panjang di gerbang tol utama, yakni hanya ada antrean sekitar 50 hingga 300 meter saja di waktu-waktu tertentu. Namun tepat pada mulai dari jam 2 sore hingga jam 6 sore ini ada penumpukan yang sangat panjang, yakni di kilometer 410, artinya ada antrian yang panjang sejauh 4 km menuju gerbang tol utama. Dan setelah itu mulai terjadi penurunan kendaraan, dan biasanya waktu-waktu tertentu yang mulai ada peningkatan dan sedikit antrean hingga 100 hingga 300 meter menuju gerbang tol ada di waktu-waktu sekitar jam 12 siang, kemudian jam-jam setelah maghrib, yakni di jam 7 hingga jam 10 malam. Demikian, Davi. Baik, Galuh, bagaimana dengan upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas? Apakah memang skema one way, kemudian juga kontraflow ini secara terus-menerus diberlakukan ataukah sifatnya situasional di sana?
Skema one way nasional memang masih diterapkan dari kilometer 72 Cikampek hingga 414 Kali Kangkung, dan ini masih diperpanjang sampai jam 12 nanti malam. Namun karena melihat kepadatan juga sudah mulai menurun di gerbang tol Kali Kangkung, sehingga kebijakan untuk mengeluarkan arus di gerbang tol Kaliwungu juga sudah ditiadakan, dan mulai dari jam 5 pagi tadi kebijakan one way lokal yang menuju ke arah Bawen juga sudah ditiadakan. Artinya untuk arus kendaraan yang datang dari Jakarta menuju ke Semarang bisa untuk mengikuti aturan one way nasional saja di kilometer 72 hingga kilometer 414. Dan adapun kemarin sempat ada penambahan personil untuk pembantuan mobil reader atau membantu pemudik untuk melakukan tapping e-tol, mempercepat transaksi di gardu tol. Ada sebanyak 33 personil, namun sepertinya dipantau hingga sore hari ini kembali normal dan tidak ada penambahan personil tertentu karena arus juga ramai lancar dan cenderung kondusif. Demikian, David. Baik, bagaimana dengan posko pengamanan di sana? Sejak kemarin dari pantauan Anda, ada berapa personil yang diterjunkan di posko pengamanan mudik di sana? Ya, memang ada satu posko terpadu, pos pengamanan terpadu di gerbang tol Kali Kangkung, dan ada sejumlah personil gabungan terkait dari Polri, TNI, Jasa Marga, dan ada sekitar 20 personil yang ditempatkan di sini. Adapun kemarin dari Dirlantas Polda Jawa Tengah juga hadir untuk memantau dari jam sore, sekitar jam 4 sore hingga malam hari, memantau di sini dan menyampaikan bahwa memang puncak arus mudik terjadi pada kemarin dari jam 2 hingga jam 6 sore. Beberapa personil kepolisian juga bersiap dan berjaga di sini. Kemudian juga apabila terjadi penumpukan atau kepadatan kendaraan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung, dari pihak Jasa Marga juga akan menyiapkan personil untuk penambahan personil mobil reader agar mempercepat proses transaksi e-tol di gerbang tol agar tidak terjadi penumpukan yang panjang. Dan memang setelah keluar dari gardu tol utama, arus lalu lintas cenderung lancar, namun kemarin sempat terjadi kecelakaan di area 418 sebanyak 3 kali, sehingga sempat terjadi kepadatan juga dari gerbang tol utama menuju ke arah Semarang, namun sudah diatasi dengan baik oleh pihak kepolisian yang memang selalu berjaga di pos pengamanan yang sudah tersedia di sini. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda. Nanti kita akan update lagi informasinya dari sana. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, breaking news, puncak arus mudik lebaran 2023 akan kembali usai jeda bersama rekan saya Mirva Suri.